Halo teman-teman, perkenalkan saya Andika Timur Heri Pradana, mahasiswa Polbank Taniuma, semester 4, program studi Teknologi Benih. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aspek lingkungan dalam analisis kelaikan usaha, khususnya dalam bidang perbenihan. Aspek lingkungan dalam analisis kelaikan usaha perbenihan. Di dalam aspek lingkungan terdapat 6 aspek, yaitu lingkungan ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, ekologi, dan lingkungan global. Analisis aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang disusun oleh konsultan AMDAL di Indonesia. AMDAL dikenal sejak tahun 1985-an. AMDAL adalah analisis mengenai dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Dampak adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar diakibatkan oleh kegiatan. Tujuan dilakukan AMDAL terutama adalah agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan dengan berdirinya proyek. Contoh pencemaran lingkungan. Yang pertama, tercemarnya Kali Surabaya akibat pembuangan limbah industri. Yang kedua, hutan gundul akibat penebangan kayu secara liar maupun adanya illegal logging. Dan yang terakhir, udara di Gresik tercemar oleh zat amonia akibat bocornya saluran PT Petrokimia. Bidang usaha yang membutuhkan AMDAL dalam pendiriannya sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor Kep 11-MNLH-3-94 tanggal 19 Maret tahun 1994 adalah usaha dalam. Yang pertama, industri pertambangan dan energi. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, PU, agribisnis, parpostel, lahan transmigrasi, industri berat, perhubungan, perdagangan, income, dan juga kehutanan. Usulan perencanaan proyek yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan saja yang diwajibkan membuat AMDAL. Dalam hubungan ini, indikasi dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah penyebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, intensitas dampak, banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena, sifat kumulatif dampak, dan yang terakhir, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Berdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmu serta teknologi, diidentifikasikan 8 kategori kegiatan yang potensial dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, yaitu 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau pelindungan cagar budaya. Yang keenam, introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jasa teknik. Dan yang terakhir atau ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Suatu rencana pengelolaan lingkungan meliputi yang pertama, faktor lingkungan yang diduga akan terkena dampak. Misalnya, faktor-faktor biologi, fisika, dan kimia, serta aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang akan terkena dampak dari adanya kegiatan proyek. Yang kedua, sumber dampak. Komponen-komponen kegiatan yang akan menjadi sumber dampak. Yang ketiga, tindakan yang akan dilakukan. Misalnya, pencegahan atau penanggulangan dampak negatif. Yang keempat, pemilihan alternatif. Misalnya, memilih alternatif proses produksi yang memberikan dampak negatif paling kecil terhadap lingkungan. Yang kelima, biaya yang diperlukan. Misalnya, biaya yang diperlukan untuk implementasi pengelolaan lingkungan. Biaya ini mencakup modal pertama untuk membeli peralatan dan biaya operasinya. Yang keenam, organisasi yang bertanggung jawab dan yang terkait. Memberi uraian mengenai organisasi yang akan bertanggung jawab atas pengadaan fasilitas serta pengelolaannya. Limbah industri perbenihan. Pencemaran atau limbah terjadi karena adanya hasil samping atau buangan dari suatu proses produksi yang tidak bernilai ekonomi. Proses produksi dimulai dengan memasukkan bahan baku, kemudian mengolahnya, dan diakhiri dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditentukan.
Proses pengolahan biasanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan mentah atau feed preparation atau pre-treatment. Dan yang kedua, pengolahan utama dari bahan baku menjadi suatu produk. Memisahkan produk dari hasil sampingan dan memurnikan suatu mutu yang diinginkan dan kenampakan dan sifat fisiknya. Limbah dapat dibagi menjadi 4, yaitu limbah cair. Limbah cair merupakan buangan limbah yang mengandung kadar air cukup tinggi. Limbah ini biasanya berasal dari industri yang operasinya banyak berkaitan dengan air. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat dari buangan industri atau sampah domestik dapat berupa bubur, lumpur, atau sisa padat, sisa logam, sisa plastik, dan lain-lain. Salah satu limbah padat yang berupa lumpur yaitu senyawa merkuri atau Hg yang terdapat dalam media penyerap karbon atau aktif karbon pada limbah yang berasal dari kilang LNG. Yang ketiga, limbah pencemaran udara atau gas. Limbah yang berasal dari industri yang berbentuk gas atau partikel adalah sumber utama pencemaran udara. Partikel ini terdiri dari debu, kabut, jelaga, dan asap. Yang keempat yaitu pencemaran berupa energi. Pencemaran berupa energi terdiri dari kebisingan dan panas. Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu kenyamanan, merusak konsentrasi, bahkan dapat merusak daya pendengaran seseorang. Kenaikan suhu lingkungan akibat panas yang berasal dari pembuangan air pendingin dapat mengganggu kehidupan berbagai jenis ikan dan plankton. Di samping juga dapat menyebabkan naiknya kadar BOD.